Halo semuanya, di video ini kita bakal kupas tuntas nih tentang K3 di rumah sakit. Mulai dari apa itu K3, tujuannya untuk apa, terus permasalahan di rumah sakit, dan lain-lain. Nah, daripada kelamaan basa-basi nih, mending langsung aja kita mulai. Satu kata yang terlintas di pikiranmu tentang K3. Aman, Mantap. Keselamatan. Kenyamanan. perlindungan, K3 merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan agar para pekerjanya kesehatan dan keselamatannya terjamin. Nah, K3 sendiri merupakan suatu upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja baik rohani maupun jasmani. dan K3 merupakan suatu usaha perlindungan untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Nah, tujuan dari K3 itu apa sih? Tujuannya itu pasti banyak banget ya. Jadi yang pertama, kalau kita nerapin K3, itu kita bisa lebih nyaman nih waktu lagi bekerja. Terus yang kedua, waktu kita bekerja itu pasti bakal lebih aman dan juga bisa meningkatin produktivitas kita. Jadi kalau misalkan kita kerja, itu nggak bakal ada sesuatu yang bisa membahayakan diri kita. Terus, dengan adanya K3, kita itu bakal bisa menjaga aset dari perusahaan. Kalau misalkan kita kerjanya nggak aman, pasti kan nanti ada apa-apa dong dengan aset kita. Nah, jadi dengan adanya K3, pasti kita bisa menjaga aset dari perusahaan. Kayak gitu. Tujuan dari K3 rumah sakit itu adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi diri sendiri, orang lain, dan perusahaan, juga meningkatkan produktivitas kerja. Jadi apa itu K3 di rumah sakit? K3 di rumah sakit sendiri merupakan usaha menghindari infeksi penyakit dan bahaya lainnya, mulai dari ledakan, kebakaran, masalah kelistrikan, dan sumber daya lainnya, misalnya radiasi, bahan-bahan kimia, atau gas-gas anesti, dan gangguan psikososial, dan lain-lain. Upaya K3 harus diselenggarakan di semua tempat kerja, utamanya yang memiliki minimal 10 karyawan, atau tempat yang beresiko terjangkit penyakit. Jadi rumah sakit masuk dalam kriteria tersebut karena di rumah sakit sendiri terdapat banyak ancaman yang berkemungkinan menimbulkan masalah pada kesehatan, entah itu pada dokter, pengunjung, atau pekerja rumah sakit. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke permasalahan dan risiko yang dialami oleh pekerja di rumah sakit nih. Dan salah satunya adalah dokter. Apa sih permasalahan yang dialami dokter di rumah sakit? Yang pertama yaitu beban kerja, baik fisik maupun mental, saat melakukan operasi atau melayani pasien. Solusinya adalah yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh, baik mental maupun fisik, sehingga dokter bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Atau yang terakhir yaitu memberikan istirahat atau liburan yang cukup, sehingga dokter mempunyai waktu sendiri, sehingga dalam bekerja dia lebih maksimal. Dan yang kedua adalah terpapar bahaya radiasi, yaitu bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh dokter, yaitu gas-gas anestesi. Solusinya adalah menggunakan APD yang lengkap sesuai dengan aturan K3, sehingga gas-gas berbahaya tersebut tidak dapat mengganggu tubuh dokter saat bekerja. Nggak hanya dokter, namun perawat juga memiliki beberapa resiko dari pekerjaannya. Yang pertama yaitu tertular penyakit dari pasien. Nah, solusinya kita bisa menggunakan alat perlindungan diri yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya masker, sarung tangan, dan lain-lain. Perawat juga sering mendapatkan bahaya psikososial dari kekerasan, konflik, maupun ejekan dari berbagai pihak. Solusinya kita bisa memperjelas peraturan dan juga kebijakan untuk perawat mengenai hak dan juga kewajibannya. Yang terakhir merupakan cleaning service. Nah, salah satu permasalahannya yaitu terpeleset saat membersihkan lantai. Sebagai tindak pencegahannya, pekerja bisa menggunakan sepatu karet agar tidak mudah terpeleset. Dan sebagai tambahannya, pekerja bisa meletakkan tanda lantai licin agar pekerja lain maupun pengunjung tidak terpeleset. Nah, permasalahan berikutnya yaitu saat pekerja membersihkan kaca rumah sakit bagian atas, pekerja dapat terjatuh.
Sebagai tindak pencegahannya, pekerja bisa menggunakan alat APD yang lengkap dan juga rumah sakit bisa menyediakan alat bantu yang mumpuni berupa tali yang sudah memenuhi standar. Nah, dari penjelasan barusan nih, kita bakal coba simpulin. Jadi intinya, K3 itu kita memberikan suatu perlindungan dan keamanan kepada seorang pekerja. Supaya apa? Supaya pekerja tersebut bisa terjauh dari penyakit akibat kerja. Ketiga juga bertujuan agar tercipta rasa aman, nyaman, dan juga meningkatkan produktivitas. Oke, makasih banget sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga nih video yang kami sajikan kepada kalian bisa bermanfaat dan bisa memberikan suatu insight baru mengenai K3 di rumah sakit. Buat kalian yang memiliki saran, kritik, maupun komentar mengenai video kami, kalian bisa banget drop di kolom komentar. See you next time.